Dan raditum bizara' maknanya kalian sibuk dengan dunia kalian. Maka semua orang, dikarenakan sistem riba berjalan di suatu negeri, dan ini bisa antum lihat bagaimana di negara kufar dan sudah mulai masuk ke negeri kita tentang permasalahan riba. Maka seperti antum ketahui juga, baru masuk kemarin jadi dilantik PNS. Maknanya setiap bulan dapat uang dari pemerintah 7 juta, 10 juta, ada yang perwira 15 juta, ada yang perwira tinggi, kolonel 25, 30 juta, ada yang jenderal sampai 50 juta misalnya. Dengan uang dari sana sini, maka mendapatkan gaji-gaji dari pemerintah itu, kelompok para bankir mendatangi mereka. Baru kemarin masuk PNS, Bapak baru masuk PNS, bisa tuh Pak ambil mobil dicicil, daripada Bapak pakai motor kepanasan, silahkan ambil mobil Avanza tuh murah 170 juta, padahal harganya baru misalnya 120 juta dan sebagainya. Kemudian sakan, wah daripada tinggal di mes tentara atau polisi yang sudah bertahun-tahun dan sudah atapnya juga bocor dan tidak indah, kita mempunyai rumah sederhana yang bisa dicicil 200 juta, padahal cuma satu kamar dan satu ruangan, yang kalau kita bisa beli total 50 juta, maka menjadi 200 juta. Maka semua bisnis seperti ini di zaman now dijadikan dengan riba. Dan di negara-negara seperti negara yang di barat dan di timur seperti Jepang, Korea dan sebagainya, dan Cina, maka mereka sudah menjalani perkara ini sejak dulu. Sehingga mereka hidup, dan sengaja mereka menjadikan seperti ini agar semua manusia hidup sibuk dengan dunia mereka dan memenuhi utang-utang mereka. Sehingga mereka bersiklus kehidupannya seperti robot, yang mana dijadikan sistem bangun pagi jam 6, pulang petang jam 5. Terus bekerja, tidak kenal lelah. Karena jika tidak bekerja, setiap bulan mana setoran untuk mobil, mana setoran untuk rumah. Maka jika tidak bekerja, maka dia akan dipecat. Dan jika dipecat, mobilnya yang dia pakai mungkin akan disita karena tidak bisa membayar. Dan rumahnya akan disita. Maka riba mengikat mereka, sehingga mereka bagaikan robot-robot yang tidak bernyawa. Bangun pagi, sholat nggak sholat, yang penting jam 6 harus sudah bangun. Kemudian pergi ke kantor, kemudian pulang jam 5, sholat tidak sholat, ada kajian tidak ada kajian. Yang jelas kita penuhi itu semua. Sehingga waktu weekend pun, waktu luang, diajak ngaji pun lebih baik untuk duduk dengan keluarga ataupun shopping dengan keluarga, karena itu waktu untuk keluarga. 5 hari dia dalam keadaan bagaikan robot, pergi pagi pulang petang. Dan itu semuanya sistem sengaja diadakan seperti itu agar manusia tidak sibuk dengan agama mereka, namun sibuk untuk mencicil dan mencicil, dan terus seperti itu sampai 15 tahun baru lunas itu rumah, sampai 10 tahun baru lunas itu mobil. Maka idza tabayatum bil inah, jika suatu negeri sistemnya seperti itu, maka semua manusia bagaikan robot tak bernyawa, zombie. Dia bangun pagi, keluar petang, pulang petang, keluar pagi, pulang petang, terus bersiklus seperti itu, tidak peduli dengan agamanya.
tidak peduli dengan menuntut ilmu atau tidak, maka pemimpinnya juga zalim. Kemudian yang ketiga, raditum bizar, maka kalian karena sistem riba tadi tidak peduli dengan agamanya, sibuk dengan dunianya. Yang penting setiap bulan mendapat uang dan langsung dipotong ke bank. Mungkin hanya dipegang di tangannya uang 1 juta, 2 juta dalam 1 bulan saja. Dari gaji 10 juta dan seterusnya. Maka inilah keadaan kaum muslimin. Waraditum bizara, dan akhirnya taraktumul jihad. Mereka menjauhi dari perkara jihad. Bagaimana mau berjihad? Utang banyak. Sibuk mereka dengan dunia-dunianya. Dan jihad adalah bertempur, memberikan jiwa dan raga untuk Allah, untuk kalimat la ilaha illallah, meninggalkan dunia yang selama ini dia bangun pagi dan pulang petang untuk dunia tersebut, maka ditinggalkan jihad. Apa kata Allah? Sallallahu alaihim zillan. Allah akan menjadikan penguasa kufar menjajah mereka. Penguasa kufar mendolimi mereka, menjadi dhillan. Kaum muslimin ini meskipun banyak dan negerinya bagus, dari iktisadiyah, dari bisnis, dan dari keberadaan uang mereka, namun dijajah pada hakikatnya oleh pemikiran dan negeri-negeri kufar yang lain. Lalu bagaimana cara membebaskannya? La yanzi'uhu, tidak bisa dibebaskan dari cengkraman orang-orang kafir, dijajah orang-orang kafir tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian bertobat dari apa yang ada pada kalian. Maka ini akidah ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam qadiyah seperti contohnya negeri-negeri yang dijajah oleh kufar. Filistin oleh orang-orang Yahudi, dan juga Yaman oleh orang-orang Syiah Houthi. Faidan tarji'u ila dinikum sallu, maka salatlah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan dosa-dosa yang ada, maka pasti kejayaan dan nasr, pertolongan itu akan datang dengan mudah. Maka ini makna dari poin ke-20. Maka kita menginginkan dari saudara-saudara kita yang terjajah dimanapun mereka berada untuk kembali kepada agama mereka. Maka janji Allah di dalam Al-Quran dan hadis, di mana Allah berfirman juga pendalilan ini, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertobat dari apa yang ada, Allah akan memberikan solve problem. Maka kalian akan menang. Dan bersabar juga, karena kesabaran juga dan ketakwaan dari sebab seseorang jaya raya dari penjajahan dan dari rongrongan musuh-musuh. Di mana Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka barang siapa di antara kalian yang bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak akan berpengaruh musuh-musuh yang mendolimi kalian dan memerangi kalian. Sabar dan takwa. Kemudian kita masuk kepada yang ke-21. Tabghadu al-ahzab al-mu'asirah. Maka kita membenci, nabghadu al-ahzab al-mu'asirah. Kita juga membenci dari partai-partai, kelompok-kelompok politik di zaman now. Maka disebutkan di antaranya al-hizbu syuyu'i. Apa itu syuyu'i? Komunisme, komunis. Disebutkan oleh Syekh di sini al-mulhid, dan makna mulhid telah kita lewati, ateis. Maknanya tidak
mengimani Allah yang satu. Maka untuk agama mereka tidak memikirkan yang penting dunia. Maka kelompok seperti ini komunis, dari segi pemimpin mereka yang dibuat oleh Lenin dan oleh Marxisme, Marx dan Lenin, mereka yang membuat asas dari politik asyuyu'iyah ataupun komunis, maka mereka ingin menjauhkan manusia dari Robnya. Dan ini yang tadi kita sebutkan, bahwa di dalam Islam kita meyakini bahwa pemerintahan itu berhubungan dengan agama. Dan mereka orang-orang yang ingin menjauhkan pemerintahan dari agama, itulah seperti tadi, sosialis dan komunis dan liberalis, semuanya menginginkan agama, semuanya menginginkan pemerintahan tidak ada urusan dengan agama. Agama urusannya ya Allah itu dengan agama. Namun pemerintahan negeri tidak ada Allah urusannya padanya. Akhirnya mereka menjadi mulhid, ateis. Maka Syekh mengatakan kita membenci dari pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok di zaman now. Pertama, al-hizbu syuyu'i al-mulhid, kelompok komunis yang ateis, tidak mengimani Allah Jalla wa'ala yang satu. Wal hizbu al-ba'thi al-mulhid, dan juga kelompok al-ba'thi yang ada pada zaman itu didirikan di Irak dan sukses dan juga diikuti di Suriah di tahun 50-an, kejayaan mereka yang makna mereka sama. Partai mereka berbau sosialis, yang mana mereka menjauhkan Allah dan agama dari permasalahan politik. Maka politik dari Al-Hizbul Ba'thi sama, mulhid, seperti komunis. Namun bedanya komunis dibuat oleh Marxisme, yang pemikirannya Marxisme oleh Marx, dan juga dibuat oleh Lenin, pemikirannya Leninisme. Kebanyakan mereka dinamakan dari Rusia, dan mereka orang-orang Arab mengimport pemikiran ini dan dijadikan di Irak dan Suriah kelompok Al-Hizbu Al-Ba'thi yang dulu dipegang oleh Saddam Hussein, dan semoga Allah merahmatinya dan bertobat dari permasalahan ini. Adapun dulu waktu masih hidup, Syekh kami masih ingat selalu menyebutkan Saddam Hussein dengan kelompok Al-Ba'thi yang kafir, karena mulhid, tidak meyakini adanya Allah. Namun banyak para ulama di saat dia mulai ditahan, kemudian dihukum mati, dikatakan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, menunjukkan bahwa dia tidak komunis. Alhamdulillah. Maka Al-Hizbul Ba'thi, kejayaan mereka di zaman itu di tahun 50-an, maka termasuk dari ateis, namun bukan ateis Rusia tetapi ateis Arab. Maka mereka Arab yang mengatakan la ilaha illallah, namun dalam pemikiran kenegaraan Allah itu tidak ada, tidak dimasukkan kepada prinsip pemerintahan kenegaraan. Yang kedua, wal hizbu nasiri al-mulhid. Begitupun Hizbu An-Nasiri. Al-Hizbu An-Nasiri dibuat oleh seorang yang mana dia baru keluar dari penjara dan pemikirannya sama, ateis. Dan di sini negerinya di Mesir. Jadi kesimpulannya pada tahun itu, pemikiran Leninisme dan Marxisme yang mana dibuat oleh orang-orang Rusia menjadi negara komunis yang besar, Uni Soviet, negara komunis yang besar pada saat itu. Maka pemikiran-pemikiran itu diimport oleh orang-orang Arab. Maka orang-orang Arab melihat-lihat negara komunis sukses tanpa Allah. Di pemerintahan mereka nggak ada Al-Quran, nggak ada Sunnah, sukses.
Maka akhirnya mereka notabene Arab yang mengaku Muslim, kita Muslim yang kita Arab yang tidak ikut agama. Maka akhirnya mereka mulhid, ateis. Maka An-Nasiri di sini dari kelompok politik setelah sukses Hizbul Ba'thi juga Al-Hizbu An-Nasiri, maka bedanya Al-Hizbu An-Nasiri di Mesir. Wal Hizbu Al-Istiraki Al-Mulhid, dan juga Al-Istiraki. Makna istiraki adalah sosialis, yang mana mereka mengambil pemikiran Marxisme bahwa injustice for all, keadilan untuk semua. Yang diinginkan keadilan bagi mereka adalah semua orang sama-sama memiliki. Sehingga di saat terjadi revolusi yang tadinya dalam suatu negeri bukan sosialis, kemudian mereka bermadhab al-istiraki, dengan terjadinya revolusioner di mana-mana, tumpah darah seperti yang dulu mau terjadi di Indonesia tahun 65, mulai terjadi pembunuhan-pembunuhan dari Dewan Jenderal seperti di G30 SPKI, ataupun seperti pembunuhan-pembunuhan para ulama di mana-mana. Maka revolusi berdarah ini ujung-ujungnya nanti dijadikan oleh mereka sebagai landasan menggapai kejayaan bagi kelompok sosialis. Dan kelompok sosialis di sini al-istiraki, apa maksudnya? Semuanya sama. Maka kaum sosialis jika memiliki, maka semuanya harus memiliki. Maka di saat contohnya Aden yang negara Islam kemudian jatuh pada tahun sekitar 70-an, 75 dan setelahnya 80-an, ke tangan sosialis al-istiraki, komunis Aden. Maka yang tadinya mereka dari kaum muslimin, semua orang mempunyai harta dari hasil kepemilikannya dengan sah, maka yang mempunyai 2 rumah harus dibagikan, 1 kepada pemerintah, 1 untuk dia. Lalu pemerintah apa fungsinya? Membagikan kepada fakir yang lain.